beralih ke informasi berikutnya, Taekwondo merupakan salah satu dari sekian banyak cabang olahraga yang terus bergeliat di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, seperti apakah wajah Taekwondo di Provinsi Kalteng? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Taekwondo merupakan satu dari sekian banyak cabang olahraga yang terus bergeliat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak hanya dilihat dari banyaknya dojang yang didirikan, tetapi juga capaian prestasi atlet Taekwondo Kalteng yang semakin layak diperhitungkan. Pembinaan prestasi memang menjadi salah satu tolak ukur bagaimana Taekwondo di Kalteng berkembang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Memang saat itu Taekwondo yang kita tahu lah namanya olahraga Taekwondo ini bukan olahraga tradisional pada kita ya kan di Indonesia dan juga apalagi di Kalimantan Tengah kan. Tapi alhamdulillah saat itu perkembangannya sudah mulai baik ya kan, walaupun saat itu hanya ada dari 14 kabupaten kota hanya ada 6 saat itu. Habis itu naik lagi jadi 7 yang ada di Kalteng. Sejak tahun 2017 saya dipercaya oleh kawan-kawan dari kabupaten untuk mengelola di Provinsi Kalimantan Tengah, dan itu keberadaannya sudah mencapai ada 2 kabupaten lagi yang mendirikan pengurus kabupaten. Saya melihat memang Taekwondo masih belum berkembang seperti saat ini. Untuk sabuk hitam sendiri baru beberapa, kemudian wasit nasional juga belum banyak, pelatih yang punya lisen nasional juga masih belum sebanyak sekarang. Seiring berjalannya waktu di kepengurusannya Pak Haji Heriansyah ini, semuanya kita benahi, termasuk salah satunya di Kalteng harus ada dan tertinggi atau pemegang sabuk dengan lisensi internasional atau Kukiwon tinggi, karena supaya kita juga punya penguji nasional. Akhirnya bersama-sama dengan para pelatih sekalteng kita benar-benar berusaha banget supaya Kalteng ini benar-benar maju itu harus bagaimana. Salah satunya adalah dikembangkan di daerah-daerah. Jadi saat ini sudah ada cabang Taekwondo di kabupaten, mulai dari Lamandau, kemudian Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Selatan. Kita sudah mulai membangun di daerah kita sendiri. Artinya kita sudah mengundang orang-orang dari luar yang ikut, terutama khusus Kalimantan saja dulu lah, ya kan. Dan kami juga kegiatan-kegiatan PIB, baik pelatihan khusus untuk wasit, ya kan, untuk pelatih, itu sudah kita mendatangkan pelatih-pelatih nasional, atlet-atlet nasional, atlet Korea pun pernah kesini juga, gitu. Jadi itu salah satu saya ingin bahwa Taekwondo ini di Kalimantan Tengah, target saya adalah memasyarakatkan dulu Taekwondo ini. Itu pun saya sampaikan di dalam raker kemarin juga di Jakarta, bahwa kami memang arah kami prestasi tetap kami inginkan, tapi yang utama adalah kami memasyarakatkan Taekwondo dulu. Target saya adalah seluruh kabupaten kota di Kalteng ada pengurusnya. Nah, otomatis dengan kepengurusan itu nantinya dojang-dojang akan bermunculan, ya kan. Nah, disitulah yang akan menyupport saya untuk membesarkan Taekwondo, untuk mengikuti event-event yang lebih besar lagi, baik secara nasional maupun internasional. Seiring berjalannya waktu, kemudian jumlah Taekwondo ini juga semakin banyak, terus melihat
keinginan orang tua juga mereka pengen anaknya punya prestasi. Akhirnya di situ kami tergerak untuk benar-benar membina. Terus kami juga belajar ternyata yang dibutuhkan itu adalah kesiapan para pelatih. Kemudian semakin banyak wasit yang mengetahui competition rules, itu kan otomatis akan semakin mempengaruhi metode pelatihan dan bagaimana cara membuat program latihan yang tepat. Dari situ akhirnya kita berbenah semuanya, mulai dari pembinaan atlet, pembinaan pelatih, dan pembinaan para wasit. Perkembangan taekwondo Kalteng yang cukup signifikan tak lepas dari peran para pecinta olahraga taekwondo itu sendiri. Mereka terus bergerak, berkontribusi positif bagi perkembangan taekwondo di Kalteng. Namun dibalik itu semua, peran pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia atau Pengprov TI Kalteng, pengurus TI di tingkat kabupaten kota, hingga para pelatih di tiap dojang tetap menjadi motor penggerak utama bagi suksesnya pembinaan prestasi taekwondo di provinsi ini. Tantangan terbesar sebenarnya bukan masalah anggaran, bukan masalah dana, tapi jauhnya lokasi antar kabupaten yang harus kami tempuh dalam waktu lebih dari 10 jam. Contohnya Kabupaten Katingan ke Kabupaten Kota Waringin Timur sendiri sudah hampir 300 km. Sudah hampir separuhnya Pulau Jawa ya. Kadang-kadang waktu dulu belum ada media sosial, otomatis kan kami sangat bergerilya ya, harus jauh-jauh datang ke sana sini ke daerah gitu, membantu para pelatih-pelatih yang ada di daerah mengembangkan taekwondo di sana, kemudian sambil mengevaluasi, sambil juga mensupport mereka supaya mereka juga tetap benar-benar bertahan, karena tidak semudah kita di kota besar mengembangkan taekwondo dengan kondisi geografis yang seperti Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, kita butuh perjalanan yang sangat panjang, proses yang panjang. Akhirnya kemarin yang kejuaraan terakhir kemarin juga walaupun online, tapi salah satu atlet kita juga terpilih untuk mengikuti seleksi WT G2 kejuaraan dunia grade 2 yang diselenggarakan oleh World Taekwondo atas nama Wandi Karyadi. Sari Club di kawasan Rungan Sari Resort, Bukit Batu, Palangkaraya merupakan satu di antara sekian banyak dojang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Di sini berlatih taekwondo tidak hanya diminati anak-anak usia belia dan remaja, tetapi juga orang dewasa. Tujuannya memberi mereka lebih semangat. Saya ikut, terus saya juga senang kok tetangga-tetangga pada ikut semua, banyak gitu, bawa anak-anak ke sini, kami bangga. Artinya Kalimantan Tengah ada seorang atlet yang tingkat nasional, apalagi kami dilatih langsung oleh beliau dengan Sabemnim Novi juga, jadi itu juga tentu kami, terutama anak-anak kami, anak-anak tetangga semua, jadi tahu, oh itu yang melatih atlet nasional, jadi lain lah, jadi semangatnya gitu. Gaya taekwondo di Provinsi Kalteng tidak saja terlihat dari maraknya minat masyarakat dan ramainya dojang yang terus bermunculan. Di sisi lain, mereka juga terus menunjukkan taringnya sebagai kekuatan baru taekwondo di tingkat nasional. Prestasi atlet taekwondo Kalteng di level nasional maupun internasional pun kini mulai diperhitungkan. Harapan kami ya biasa, mungkin kalau para orang tua ingin nanti ya bukan cuma anak-anak kami saja, tapi dari Kalimantan Tengah yang muda-muda ini nanti bisa mencapai atlet dari tingkat kota kabupaten, naik ke tingkat provinsi, mungkin naik tingkat nasional, bahkan mungkin nanti sampai internasional. Itu harapan kami semua tentunya. Kami semua punya mimpi bahwa kami yakin suatu saat di Kalimantan Tengah ini pasti akan muncul seorang olimpian,
seorang atlet yang bisa berkiprah di multi event internasional seperti SEA Games maupun Asian Games. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian Salam Olahraga edisi hari ini. TVRI bersama Satgas COVID-19 tetap menghimbau Anda untuk selalu mengingat pesan ibu, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun, dan serta selalu mengenakan masker. Terima kasih, selamat pagi, dan salam olahraga.